Horas, menjuah-juah, Yahoo! Jumpa lagi di channel pembelajaran transformasional. Channel yang membahas berbagai aspek pembelajaran dan yang akan membantu Anda berhasil di dalam pembelajaran Anda. Pada episode ini kita akan membahas tentang fokus sebagai kunci utama keberhasilan. Di tengah era banjir informasi sekarang ini, mudah sekali orang tenggelam dalam arus informasi yang menerjang. Begitu banyak informasi yang menghantam indera kita dengan kecepatan tinggi. Banyak media yang menawarkan informasi dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi. Ada YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain yang diupdate per menit atau bahkan per detik. Banyak orang tidak mampu memilah dan menyaring informasi yang sungguh-sungguh berguna. Mereka berusaha membaca semua postingan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Bahkan mereka mau menonton semua video YouTube yang tersedia. Akibatnya, ada bahaya kita tidak dapat memberikan cukup waktu untuk mempelajari apa yang betul-betul kita perlukan untuk berhasil dalam kehidupan. Banyak orang yang terhubung dengan jaringan internet dan menggunakan media sosial meloncat dari media sosial yang satu ke media sosial lainnya. Tidak jarang juga orang menyalakan lebih dari satu video di YouTube atau media lainnya sambil membaca postingan-postingan di Facebook. Ini disebut multitasking. Walaupun kelihatannya sepele, tapi kebiasaan multitasking ternyata berbahaya bagi perkembangan kognitif anak. Anak jadi semakin tidak mampu memberikan perhatian pada satu kegiatan yang memerlukan perhatian dalam jangka panjang. Bahkan tugas-tugas yang memerlukan perhatian lebih dari 2 menit akan menjadi sangat berat. Ini tentu saja kontraproduktif bagi keberhasilan anak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak yang tidak dapat fokus pada satu kegiatan cenderung untuk gagal menguasai pengetahuan atau keterampilan yang dipelajarinya. Kalau berlangsung terus, ketika dewasa, anak juga cenderung kurang mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, kurang berprestasi, dan cenderung menjadi masalah sosial. Anak yang tidak dapat fokus pada suatu kegiatan juga cenderung tidak bahagia. Supaya berhasil mempelajari atau menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan, anak perlu mengerahkan energi mental yang cukup besar. Anak juga harus memusatkan perhatian dalam waktu yang cukup panjang. Dengan kata lain, anak harus bisa fokus pada kegiatan yang sedang dilakukannya untuk mempelajari pengetahuan atau menguasai keterampilan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak yang mudah fokus pada kegiatan atau keahlian tertentu menjadi ahli dalam kegiatan atau keterampilan itu. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang mampu fokus pada suatu kegiatan dalam jangka waktu lama punya peluang besar untuk berhasil, baik di masa kini maupun sesudah dewasa. Bonusnya, anak yang mudah fokus
cenderung lebih bahagia. Mihaly Csikszentmihalyi menyebut kondisi di mana orang fokus sepenuhnya pada kegiatan yang sedang dilakukannya sebagai flow. Orang yang sedang mengalami flow seolah-olah lupa dengan kondisi sekitarnya. Seluruh perhatian dan energinya terpusat pada kegiatan yang sedang dilakukannya. Orang yang sering mengalami kondisi flow cenderung lebih bahagia, lebih sehat, lebih panjang umur, dan lebih berhasil dalam kehidupan. Ada beberapa faktor yang dapat membantu meningkatkan kemampuan anak untuk fokus. Yang pertama, kecintaan atau passion. Yang kedua, pembiasaan atau habituation. Yang ketiga, latihan terarah dengan dorongan dari dalam diri atau deliberate practice. Dan yang keempat, kemajuan bertahap atau incremental progress. Pertama, anak harus memiliki kecintaan atau passion terhadap pengetahuan atau keterampilan yang ingin dipelajarinya. Orang yang sedang melakukan suatu kegiatan atau bahkan pekerjaan berat yang dicintainya akan mengalami aliran dopamin di dalam otaknya. Dopamin adalah hormon yang berkaitan dengan rasa senang atau rasa puas. Karena itu, anak yang memiliki passion terhadap suatu keterampilan akan mengalami rasa senang atau rasa puas ketika melakukannya, sehingga dia akan melakukannya berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya, anak yang melakukan kegiatan yang tidak disukainya, walaupun dijanjikan hadiah yang besar bila berhasil melakukannya, akan mengalami aliran kortisol di dalam otaknya. Kortisol adalah hormon yang berkaitan dengan stres. Hormon ini dihasilkan ketika orang merasa terancam dan perlu mengerahkan energi sebesar-besarnya untuk mengatasi bahaya atau untuk melarikan diri dari bahaya, yang dikenal dengan istilah fight or flight response. Kortisol menyebabkan ketegangan pada otot-otot dan tentu saja menimbulkan rasa tidak nyaman. Karena itu, anak yang dipaksa untuk melakukan kegiatan yang tidak disukainya akan merasa tegang dan tidak nyaman dan akan berusaha menghindari kegiatan itu. Apakah itu berarti anak harus melakukan kegiatan atau mempelajari pelajaran yang dicintainya saja? Jawabannya ya dan tidak. Disinilah peranan dari pembiasaan atau habituation. Saya suka ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan witing tresno jalaran soko kulino. Maksudnya, cinta timbul karena terbiasa. Ternyata ungkapan ini berlaku untuk keahlian atau keterampilan yang mau dipelajari. Membiasakan diri dengan pengetahuan atau keterampilan tertentu ternyata membantu anak menyukai pengetahuan atau keterampilan itu. Waktu saya sedang mempelajari bahasa lain seperti bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, saya selalu mendengarkan radio atau menonton video dalam bahasa itu paling sedikit setengah jam setiap hari. Saya juga mendengar lagu-lagu dalam bahasa itu dan mempelajari budayanya. Hal itu membantu saya untuk lebih menyukai bahasa itu dan lebih termotivasi untuk mempelajarinya.
Ada istilah yang dipakai dalam dunia pembelajaran untuk menggambarkan kegiatan yang saya lakukan, yaitu immersion. Immersion berarti membenamkan diri, yaitu membenamkan diri dalam materi atau kegiatan atau keahlian yang sedang dipelajari. Dalam hal ini, saya membenamkan diri di dalam bahasa budaya yang sedang saya pelajari. Kuncinya adalah melakukannya setiap hari. Nah, dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa lebih baik melakukannya 1 jam setiap hari daripada 6 jam sehari tetapi hanya 1 kali seminggu. Seperti dalam semua keterampilan yang lain, kemampuan untuk fokus dapat dilatih. Para ahli sepakat bahwa latihan yang paling efektif adalah latihan yang terarah dan dengan dorongan dari dalam diri sendiri. Hal ini dikenal dengan istilah deliberate practice. Anak yang berlatih karena dorongan dari dalam diri sendiri cenderung melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh dan dalam waktu lebih lama daripada anak yang didorong oleh orang lain untuk berlatih. Karena itu, anak yang berlatih karena dorongan dari dalam diri sendiri berpeluang lebih besar untuk berhasil. Apakah itu berarti bahwa anak tidak memerlukan pelatih atau coach? Tentu saja perlu. Pelatih atau coach diperlukan untuk menunjukkan cara atau teknik yang benar, untuk mengoreksi ketika anak melakukan kesalahan, dan menantang anak ketika dia kehilangan motivasi. Seperti keahlian yang lain juga, fokus tidak dapat dilatih sekaligus, melainkan setahap demi setahap. Anak dapat mulai dari yang paling mudah yang bisa dilakukannya. Misalnya, pada minggu pertama, anak berkomitmen untuk fokus belajar atau berlatih selama 5 menit dan boleh melakukan kegiatan lain atau bermain selama 10 menit. Lalu kembali lagi belajar atau berlatih selama 5 menit dan seterusnya sampai 1 jam. Minggu berikutnya, mungkin anak berkomitmen untuk fokus belajar atau berlatih selama 10 menit dan boleh melakukan kegiatan lain atau bermain selama 10 menit. Lalu kembali lagi belajar atau berlatih selama 10 menit dan seterusnya sampai 1,5 jam. Nah, anak harus menunjukkan kemajuan walaupun kecil agar bisa tetap bersemangat. Targetnya, anak bisa fokus belajar atau berlatih selama 1 jam sebelum melakukan kegiatan lain atau bermain. Jadi ingatlah, ada 4 faktor yang dapat membantu meningkatkan kemampuan anak untuk fokus, yaitu yang pertama kecintaan atau passion, pembiasaan atau habituation,
latihan terarah dengan dorongan dari dalam diri sendiri atau deliberate practice, dan kemajuan bertahap atau incremental progress. Bagaimana pendapat Anda? Sekian dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Horas, menjuah-juah, Yahoo!